Jadi ada di antara keterangan dia tadi kita suluk, artinya suluk itu latihan atau ya tadi. Jadi kita mesti suluk itu baru bisa akan mendapatkan hasilnya nanti. Tapi kalau kita nggak pernah suluk itu akan sulit mendapat hasilnya kan gitu ya. Terus pertanyaan saya begini ya, kalau di kampung saya mungkin berdekatan dengan kampung dia, saya itu Bukit Tinggi, saya itu suluk itu 40 hari ya. Apakah mesti kita suluk atau latihan itu sebanyak 40 hari itu ya? Atau bisa kita tawar kayak kita itu saya 10 hari aja ya itu umpamanya kita begitu itu 40 hari lama banget itu ya gitu. Boleh nggak itu kira-kira ya? Iya. Ini beliau ini Buya juga nih, manggil saya Buya kan lucu kan? Oke, beliau membahas dalam 3 bab. Nanti bisa dilihat di kitab ya. Iya, berapa? Bab 26, 27 dan 28. Jadi saking seriusnya 3 bab. 3 fasal berbicara, bukan fasal lagi. Emang sudah bab. Lu berbicara 3 bab tentang arba'inat. Nanti setelah bahas khirqah nanti kita loncat ke situ. Iya. Karena beberapa bab di sini ada yang tidak relevan. Di sini ada contohnya bab safar. Bab safar ini kita baca kalau nanti kita mau ziarah. Cuma zaman pandemi ini kan kita nggak bisa ziarah. Ya. Nanti kan ada bab safar di sini. Kalau nanti Allah panjangkan umur dan dunia kembali aman, wallahu alam kapan kita nanti adakan ziarah baik ke orang alim ataupun yang sudah meninggal, wali-wali Allah atau tempat-tempat situs bersejarah, kita bacakan adab safar ada situ. Nanti ada yang kita loncat ya. Ada adab masuk ribat, tempat suluk. Nah, karena kita belum buat suluk di sini, tapi kita langsung masuk ke arba'inatnya. Karena arba'inat itu sudah mencakup nanti bab-bab berikutnya sebelumnya, insya Allah. Kenapa 40 hari? 40 hari itu adalah masa Nabi Adam alaihissalam beliau bersuluk taubat. Suluk taubatnya Nabi Adam 40 hari. Ini Rabbana zalamna anfusana dan beberapa doa-doa yang beliau lafalkan itu. Kemudian suluk nuniyah. Suluknya Nabi Yunus. Kita boleh sebut salat suluk nuniyah. Itu beliau membaca la ilaha illa anta. Bedanya apa la anta dengan la ilaha illallah? Antum dianjurkan baca la ilaha anta kalau sudah merasa Allah itu terasa hadir. Kalau belum, illallah aja dulu. Ya. Sama subhanallah, kapan ganti subhanakallahumma? Kalau sudah terasa bahwa kita sujud kepada zat yang dihadir terasa dalam diri, di hadapan kita rasanya. Itu yang Nabi katakan dalam hadis Imam Bukhari, jangan meludah ke depan karena ada Allah di depanmu. Nah, ini kan bab zauq semua, ini bukan bab hakiki, bukan bab tajsim. Ya, karena Allah bukan benda, maka Nabi mengatakan itu bukanlah menempati suatu tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu suluknya baca la ilaha illa anta. Jadi suluk tuh enggak usah aneh-aneh, zikirnya gitu-gitu aja. La ilaha illa anta, Allah, la ilaha illallah, sholawat. Enggak jauh-jauh ya. Ada suluk Ibrahimiyah. Atau disebutkan suluk hasbiyah. Suluk tawakal. Isinya tawakal. Hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada suluk musawiyah. Boleh juga disebut suluk ma'rifat sebenarnya itu. Dia suluknya suluk ma'rifat. Suluknya Nabi Musa 2 kali. Pertama di Tur Sina, yang kedua Khidriyah. Kalau Khidriyah pakai safar. Pakai safar melihat ahwal-ahwal, nah itu berat. Ya, itu berat sekali. Ya. Seorang Nabi Musa bisa mengingkari coba. Gimana antum itu ya? Kalau bisa nggak mengingkari para wali, itu nur hidriyahnya sudah ada di kalbu. Tapi kalau dikit-dikit ingkar, dikit-dikit kritis, ya salam. Dapat ilmu zahir aja dari dulu. Dan jangan salah, orang yang dapat ilmu zahir, dia kadang-kadang dapat karomat kayak Nabi Musa waktu masih
Musa sebelum ketemu Nabi Khidir bisa belah laut kok. Jadi jangan heran fuqaha itu kadang bisa kebal, ya, bisa macam-macam lah, macam-macam ya. Terus Nabi Isa, nah itu suluknya sudah dari perut ibunya itu, sebelum lahir udah selesai suluknya itu. Nabi Isa alaihissalam, maka disebutlah Ruhullah, ibunya yang menyulukkan dia. Nah, inilah dipakai oleh sebagian ulama kita di Indonesia misalnya, kayak Syekh Idris Kamali, Bah Idris kalau orang Jawa nyebutnya, murid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau suluk setahun puasa untuk dirinya, setahun untuk orang tua atau gurunya, setahun untuk murid-muridnya, anak-anaknya. Maka hampir semua murid Mbah Idris ini jadi. Salah satunya Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub jadi. Beliau kemudian pindah setelah istrinya wafat ke Mekah, bergurulah Kiai Marwazi, jadi juga kan sebelum berguru ke Syekh Yasin Al-Fadani, itu memang jadi. Nah, lalu ada suluk yang paling sempurna, suluk Al-Muhammadiyah, suluk Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan di Gua Hira. Kemudian diringkas oleh beliau jadilah itikaf. Jadi itikaf itu sudah tawar-menawar itu. Jadi kalau mau menghidupkan suluk Muhammadi, kayak tadi 40 hari di Gua Hira. Nah, dulu kita punya sanad, guru saya Maulana Syekh Hasan Basri Jalil punya guru namanya Maulana Kanis, Muhammad Kanis, guru dari Buya Melizar. Ya, Buya Melizar ini murid termudanya lah. Yang tuanya kan Buya Hasan Basri. Buya Kanis ini beliau pendiri Tarbiyah Islamiyah juga barengan, bahkan lebih tua daripada Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau ini kalau nyuruh untuk murid tertentu suluk anaknya itu disuruh suluk mana? Belakangnya kan ada bukit, hutan. Anaknya disuruh masuk, kamu masuk hutan gitu. Nggak dikasih bekal. Ya, pulang-pulang mungkin udah brewok kan, tahu. Itu ada. Nah, kita ketemu juga di Jawa banyak yang begitu. Cuma di Sumatera karena suka nawar, sekarang jadi begitu dah. Jadi 40 hari, jadi 30 hari, jadi 20 hari, jadi 10 hari, jadi 3 hari. Jadi suluk from home. Udah suluk dari rumah, masih nawar lagi ya, salam. Jadi kenapa 40 hari? Kolbu itu tabiat seseorang dari kolbunya, dirinya, jiwanya, nafsiyahnya itu akan berubah selama 40 hari permanen. Itu permanen berubah. Makanya Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu perubahan-perubahannya 40 hari. Anak-anak kita akan berubah kalau masuk sekolah 40 hari ketemu temannya. Pertama lihat-lihat, kedua dekat-dekat, ketiga meniru-niru, keempat sudah 40 hari kedua sifat anak kita, sifat temannya. Sifat temannya, sifat anak kita, barter mereka itu intizaj. Itu yang disebut intizaj. Udah campur. Beruntunglah yang muda-muda pernah bersuhbah 40 hari, minimal 10 hari. Nanti sudah intizajnya sudah banyak. Ya. Beruntung itu. Kalau intizajnya cuma fikih, ya dapatnya ya fikih-fikih doang. Ilmu kalam ya kalam doang, berkalam-kalam lah. Berjidal-jidal, berdebat terus. Kalau dapat gurunya suka nyala-nyalain, isinya muridnya nyala-nyalain semua. Ya, coba lihat sekarang. Mereka buat kajian tazkiyatun nufus, isinya menzindikan orang. Maka mulai dari syekhnya, ustadznya sampai ke yang baru hijrah kemarin sore, kalimatnya berzindik, sufi zindik, sufi zindik, sufi zindik. Tapi kalau masyayikh yang ahlul qulub nggak begitu. Jadi di sini ada 3, nanti silakan dibaca udah di rumahnya. 3 bab. Saking seriusnya tentang bab arba'inat. Jadi arba'inat, nah dulu sempat terjadi perdebatan antara Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan Tarekat Khalidiyah Naqsyabandiyah. Siapa itu? Maulana Sa'ad Munkah. Itu perdebatannya sudah internasional, tapi orangnya orang lokal. Ditulis oleh Martin van Burneyzen, kisah itu menarik sekali. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, dia Syazili Alawi. Tidak ada namanya arba'inat versi Khalidiyah di Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram. Dianggap itu mengada-ngada. Maka terjadilah perdebatan jawab-menjawab antara mereka.
Syekh Maulana Sa'ad itu sudah pulang kampung. Mereka yang satu nulis buku, yang ini nulis buku, satu nulis buku, ini nulis buku, begitulah terus sampai berapa kali. Dan manuskripnya sekarang disimpan oleh beberapa teman kita, salah satunya Angku Mudo Apriya Putra ya, Angku Mudo Khalis, udah mursyid beliau itu, dah Syekh, cuma beliau masih tawadu, belum mau ngajar-ngajar orang masalah zikir. Yang punya blogspot apa namanya Surau Tuo, ya nanti dicari ya. Itu kita kalau baca kita akan tambah cinta dengan alam Nusantara. Nah beliau dari sisi daerahnya. Nah tinggal itu nanti kalau orang mana explore lah manuskrip dari kampungnya. Jadi emang 40 hari. Tapi bisa nggak semalamnya? Bisa. Cuma siapa yang bisa semalam? Gitu. Sekali ketemu aja bisa, bahkan belum ketemu aja bisa. Siapa yang belum ketemu bisa? Uwais Al-Qarni. Tapi alasannya sangat luhiyah. Uwais Al-Qarni bahkan meninggalkan kewajiban hajinya karena kewajiban wasiat dari Allah. Ada wasiat dari Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Itu disebut dengan suluk walidain. Apa? Suluk mengati apa namanya? Berihsan ke orang tua. Orang tua itu kan disebut wasiatullah. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang jauh dari rantau, teman-teman di perantauan, kalau ada saudaranya ngerawat orang tuanya di kampung, sokong dia, support dia. Mungkin itu cara kita ihsan kepada mereka. Mungkin itu suluknya kita, suluk khidmah. Kalau mereka lebih dari itu, maka nanti loh ya ngerawat orang tua, kadang ketar-ketir. Mirip seperti orang tua dulu ngadapin anaknya. Nah ini kan, coba yang punya anak kecil begitu nggak? Mulai sekarang ada handphone. Minta handphone, minta itu bisa guling-guling di rumah. Nah, bisa teriak-teriak. Emang begitu. Nah nanti orang tua kalau udah kembali ke sifat asli, sifat anak-anaknya kan begitu. Maka berdoalah teman-teman, berdoa yang diajarkan Nabi Allah min a'udzubika min an urada ila ardhil umur. Ya Allah lindungi aku agar tidak kembali ke umur yang hina seperti anak kecil. Itu ada di Sahih Bukhari. Dulu ini ditalkinkan guru saya, Buya Hasan Basri Jalil, waktu beliau sudah tua. Dan beliau nggak pernah nyusahin anaknya. Amalkan itu walaupun sekali sehari ya. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Kalau nggak hafal Indonesianya, ya Allah lindungi aku agar tidak kembali ke fase-fase yang hina dalam umurku, yaitu seperti anak kecil, rewel, nyusahin. Amin ya rabbal alamin. Halas? Iya, bab 26, 27, 28 ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, saya tutup itu dengan satu hadis tuh ya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Nuaim, ada semaknanya di Tirmizi. Saya suka yang lafaz Abu Nuaim ya. Man shallal ghadata fi jama'atin, yang sholat subuh berjamaah, ini suluknya suluk fajar. Terus diamalkan itu. Berapa lama? Fi arba'in sabahan. Selama 40 subuh. Kalau subuh dia bisa, isya pasti bisa. Maghrib pasti bisa. Apalagi yang sholat siang hari. Apa kata Nabi? Azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Maka Allah pancarkan, Allah terbitkan nur hikmah, terbit dari kolbunya, keluar lewat lisannya. Itu disebut ya nabi. Ya nabi itu kan dia keluar. Nah itu ya nabi. Bukan yunazil, yunazil turun. Nah itu wahyu dari Allah, itu para nabi. Kalau kita enggak, kita dari sini. Gimana caranya? Berarti kolbunya sebenarnya setiap 40 hari dia hanya berta'alluq dengan Allah. Kolbunya nyantolnya hanya zikir. Dia bergantungnya hanya dengan zikir. Setiap 40 hari itu kolbunya disetel terus menyebut nama Allah. Coba kalau kita sudah latihan gerak silat, misalnya 40 hari gerakannya sama. Ada 10 gerakan kita ulang setiap hari. Itu 40 hari jadi refleks. Ngetik. Dulu yang nggak bisa ngetik, lalu setelah nulis skripsi bisa ngetik nggak? Jadi nggak perlu lihat. Kenapa? Nah ini yang disebut azharullah. Kalau orang ngetik ke kolbunya Allah, 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 terus dia ketik kolbunya
selama 40 hari. Apa yang terjadi? Nanti kalau dia zikir, nggak perlu gini-gini lagi. Ya kalau awal-awal perut masih gini-gini ya, tapi lama-lama enggak. Dia duduk, dia bernafas, dia apa, itu insya Allah kemudian bimbing, refleks. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah begitu, maka maraji rohaninya di kolbu, jadi referensi kolbunya nggak akan ada habisnya, nggak ada habisnya. Ini yang disebut dalam Al-Quran itu, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Apa kalimatullah? Salah satunya ismullah itu, Allah itu. Nah, jadi yang belum silakan amalkan zikir ya hayyu qayyum selama, kalau orang alim tuh yang pintar baca kitab yang 40 hari lah, atau paling cepat 10 hari. 10 hari. Tapi setiap hari ba'da sholat 200 ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup, hidupku bersumber darimu. Wahai qayyum yang mengurusi hamba-hambanya, aku bergantung kepada pengaturan dan urusan. Udah begitu aja terus diolah kalbunya. Nanti rontok tuh egonya, rontok sombongnya, rontok sok pinternya hilang. Baru kalau diajarkan zikir masuk nama Allah ke dalam kalbunya. Ya. Setiap sholat 200, boleh sebelum atau setelah. Berarti sehari ini 1000. Kalau nggak sempat ya dirapel kapan kan. Nanti kalau sudah terasa ringan membacanya, baru berhak mendapatkan talqin Ismul Jalalah, Ismul A'zam, yaitu Allah dan la ilaha illallah. Kita hidupkan sunnah-sunnah yang terkubur yang dibidahkan orang sekarang itu. Padahal itu tertulis dalam kitab-kitab hadis, tertulis dalam kitab-kitab ulama ahli qalb. Baik, kelas nashkurullah ala ni'amihi wa nashkurullah ala hadihi wa irsyadihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita lanjut Khatmul Awliya bersama Buya Asfi. Ya.